Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paradisa Sukma, SEMA, selaku dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Selama 4 tahun mengajar, saya mengampu mata kuliah akuntansi keuangan, manajemen keuangan, investasi dan pasar modal, hospitality business, dan hospitality accounting. Salah satu mata kuliah inti yang saya ampu adalah manajemen keuangan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah 2011WN berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dan prinsip pengelolaan keuangan perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Mata kuliah ini akan membahas materi terkait dengan ruang lingkup manajemen keuangan, tujuan perusahaan, nilai waktu dan uang, risiko dan imbal hasil, penilaian sekuritas, dan analisis kinerja keuangan, serta pengelolaan modal kerja. Pembelajaran mata kuliah ini menerapkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dengan metode Case Based Learning. Referensi yang digunakan meliputi buku ajar dan buku referensi yang ditulis oleh saya bersama rekan penulis, buku referensi para ahli, serta artikel dan jurnal ilmiah bereputasi. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep manajemen keuangan sekaligus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah menggunakan dia, delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan RPS kepada mahasiswa yang dapat diunduh melalui SIA dan LMS Berajah. Selain itu juga, saya menggunakan materi yang dapat diakses pada LMS Berajah untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan didukung dengan beberapa media seperti video, kuis interaktif quizzes, dan Canvas sebagai media pendukung. Untuk interaction, saya berusaha melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi bersama. Untuk assessment, sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah manajemen keuangan melalui tugas, kuis, proyek atau kasus secara individu ataupun kelompok. Selain itu juga, penilaian dilakukan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah manajemen keuangan telah tertuang pada RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Jurusan dan Gugus Penjamin Mutu. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan. Berikut proses pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan dengan materi pertemuan ke-7 yaitu penilaian kinerja keuangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Selamat datang di mata kuliah manajemen keuangan ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Oke, untuk lebih berkahnya perkuliahan kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, saya ingatkan kembali kepada seluruh mahasiswa untuk mengisi daftar hadir ya melalui akun SIA-nya masing-masing yang telah dibuka. Oke, baik. Jadi minggu lalu ya kita sudah membahas mengenai penilaian sekuritas jangka panjang. Oke, ada yang masih ingat apa itu sekuritas? Oke. Jadi sekuritas itu adalah instrumen yang diharapkan akan memberikan pengembalian atau bisa disebut return. Oke, ya. Jadi sekuritas itu adalah instrumen keuangan ya yang diharapkan nantinya akan menghasilkan return atau imbal hasil gitu ya kepada perusahaan. Apa aja contoh sekuritas atau instrumen keuangan tersebut? Oke, ada saham ya, kemudian ada obligasi ya. Nah, sehingga pada saat perusahaan memutuskan untuk investasi di sekuritas, itu adalah sebuah keputusan pendanaan yang dibuat sama perusahaan ya dengan harapan dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi dibandingkan asetnya cuman disimpan dalam bentuk kas, jadi dia berusaha memproduktifkan asetnya melalui investasi salah satunya di sekuritas atau di instrumen keuangan. Ya.
Nah, ketika perusahaan ini mau memutuskan untuk berinvestasi ya atau membuat keputusan lainnya, dia tidak mungkin membuat keputusan itu secara sembarangan gitu ya atau tanpa dasar. Perlu dilakukan penilaian terhadap kondisi perusahaan sehingga perusahaan ini tidak salah mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai penilaian kinerja keuangan, yaitu bagaimana manajer melakukan penilaian sehingga nantinya manajer ini bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga diharapkan nanti setelah menjalankan perkuliahan ini, kita bisa mengaplikasikan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Di pertemuan pertama di mata kuliah manajemen keuangan, kita pernah membahas mengenai tujuan utama perusahaan. Jadi perusahaan itu memiliki tujuan utama atau goals utamanya itu adalah menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan shareholders wealth gitu ya, memaksimalkan kekayaan dari shareholder atau pemegang saham atau pemilik perusahaan ya. Nah, sehingga untuk mencapai nilai perusahaan yang lebih baik, manajer ini berarti harus mengelola perusahaan ini dengan baik dan juga harus mengetahui kondisi perusahaannya. Ya, sehingga setelah dia mengetahui kondisi tersebut, jadi dia mengetahui nih apa kelebihan atau kekuatan dari perusahaannya dan jika ada kelemahan yang ditemukan ya sehingga mereka bisa memikirkan atau membuat keputusan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kondisi kekurangan atau kelemahan di dalam perusahaan mereka. Nah, kira-kira kalau kita mau menilai kinerja keuangan perusahaan, apa dasar informasi kita untuk melakukan penilaian tersebut? Kira-kira apa? Oke, laporan keuangan. Ada yang masih ingat ada berapa banyak laporan keuangan? Oke, ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Kemudian, oke, ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, satu lagi, laporan posisi keuangan. Ya, jadi ada 5. Ya, jadi ada 5 laporan keuangan. Oke, kita mulai dari pertama, laporan laba rugi. Oke, kalau di laporan laba rugi ya namanya juga laporan laba dan rugi. Berarti ini adalah laporan yang menyajikan berapa jumlah laba dan rugi yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dalam satu periode. Nah, di laporan laba rugi ini kita bisa melihat nih bagaimana kinerja manajemen saat ini dan juga bisa kita jadikan dasar untuk memproyeksi profitabilitas perusahaan tersebut di masa depan. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau contoh dari format laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ada sales dikurangi product cost atau dikurangi HPP menjadi laba kotor. Ya, berarti sudah ada satu tuh jenis laba ya, ada laba kotor. Kemudian yang ke laba kotor dikurangi operating cost atau dikurangi beban operasional menjadi laba usaha. Kemudian dikurangi interest atau dikurangi bunga menjadi laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi pajak menjadi laba bersih. Kemudian laba bersih dikurangi other comprehensive income atau pendapatan komprehensif lainnya, kemudian menghasilkan nilai laba komprehensif. Nah, kalau kita lihat nih labanya ada banyak nih. Ada laba kotor, ada laba operasional atau laba usaha, kemudian ada laba sebelum pajak, kemudian ada laba bersih ya, dan ada laba komprehensif. Terus karena di sini labanya ada banyak, yang mana nih yang menunjukkan kinerja perusahaan? Oke, jadi laba-laba ini semuanya memiliki makna ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat satu aspek laba aja. Jadi masing-masing itu punya makna. Kita mulai dari laba kotor. Ya, laba kotor karena dihasilkan dari penjualan dikurangi harga pokok, maka ini menunjukkan bagaimana tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan
sumber daya yang mereka punya dan tenaga kerja. Kemudian laba operasional ini akan menunjukkan kinerja operasional perusahaan. Ya, jadi hanya operasional atau hanya core bisnisnya aja. Misalnya perusahaan mebel gitu ya, ya berarti bagaimana labanya atas kegiatan usahanya terkait dengan mebelnya gitu ya. Kalau ada pendapatan atau beban lain di luar itu, kayak misalnya mungkin dia ada mesin yang sudah tidak dipakai terus kemudian dijual sehingga menghasilkan pendapatan, itu tidak masuk ke dalam komponen laba operasional. Jadi benar-benar hanya laba dari aktivitas operasionalnya aja gitu. Kemudian ada laba setelah pajak atau laba bersih ya. Nah, kalau laba bersih ini dia menunjukkan kinerja perusahaan yang secara lebih luas, karena tidak hanya berisi aktivitas operasional aja, tapi ada aktivitas operasional dan juga aktivitas non operasionalnya. Nah, dan yang terakhir laba komprehensif. Karena laba komprehensif ini berisi item-item yang tidak rutin ya, kayak revaluasi, kemudian keuntungan atas translasi. Itu kan bukan transaksi yang selalu ada gitu ya di setiap periode. Jadi itu sifatnya non-recurring atau tidak rutin gitu ya. Nah, sehingga manajer ya bisa melihat nih ya, berdasarkan laba ini dia bisa melihat bagaimana sih kondisi perusahaannya dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka punya ya untuk menghasilkan laba, seperti itu. Oke, kemudian lanjut laporan yang kedua, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang memuat apa saja kira-kira? Aset, liabilitas, dan ekuitas ya. Nah, sehingga ini menunjukkan portofolio dari aset, liabilitas, dan ekuitas pada satu periode. Nah, karena di laporan posisi keuangan ini ada 3 item. Sini ada aset, kemudian ada liabilitas, dan ada ekuitas. Ya. Nah, aset ya di sebelah kiri ini menunjukkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk bisa menghasilkan laba di perusahaannya. Jadi misalnya kalau dia punya mesin ini nanti akan memproduksi, akan menghasilkan barang, kemudian barangnya dijual. Ya, atau misalnya perusahaan memiliki aset berupa barang dagang ya, kemudian dijual, nanti akan menghasilkan keuntungan dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan sisi kanan, liabilitas dan ekuitas? Ini adalah sumber dari mana aset itu didapatkan, sumber pendanaannya. Sekarang gini, ketika kalian memiliki handphone gitu ya, atau punya laptop, nggak mungkin laptop dan HP itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada. Pasti ada sumbernya laptop atau HP ini muncul. Ya, mungkin kalian beli sendiri dengan uang kalian, atau misalnya kalian butuh laptop tapi mungkin belum ada uangnya, tapi karena sangat urgent, sangat dibutuhkan sehingga memutuskan misalnya untuk melakukan pinjaman untuk membeli laptop. Jadi pasti ada sumber dananya gitu ya. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Asetnya itu pasti ada sumbernya, baik itu melalui modal mereka sendiri ya di ekuitas, atau mereka dapatkan dari pinjaman. Oke, silahkan, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Jadi saya ingin bertanya, apakah perusahaan yang punya hutang itu mengidentifikasikan kinerja yang buruk? Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Kira-kira kalau perusahaan punya hutang, apakah kita langsung bisa bilang kalau perusahaan itu kinerjanya buruk? Nah, ini tidak serta-merta perusahaan yang punya hutang langsung kita katakan kinerjanya buruk gitu ya. Kenapa? Karena hutang ini bisa menjadi baik gitu ya ketika hutang ini bisa dikelola secara baik untuk menghasilkan aset atau untuk menghasilkan keuntungan. Nah, sehingga
dia misalnya punya hutang 35 juta, tapi dia bisa menghasilkan keuntungan lebih dari itu. Itu kan menunjukkan bahwa utang ini dikelola dengan baik. Nah, sehingga tidak berarti perusahaan yang punya hutang itu langsung kinerjanya buruk. Tetapi ketika perusahaan punya hutang itu menjadi salah satu warning. Ya, warning. Karena apa? Berarti perusahaan itu harus bayar pokok setiap bulan, harus bayar bunga. Nah, sehingga nanti kita perlu perhatikan kembali apakah komposisi dari hutang ini baik gitu ya, membuat perusahaan ini bisa menghasilkan laba tetapi juga bisa punya kemampuan untuk membayar hutang tersebut. Nah, sehingga nanti itu akan terlihat di laporan posisi keuangannya. Perusahaan tersebut sumber pendanaannya lebih besar dari mana? Dari hutangkah atau dari ekuitaskah? Gitu. Ya. Oke, apakah jelas? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya ke laporan arus kas. Nah, laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk ataupun keluar ya di perusahaan. Sehingga di laporan arus kas ini akan menggabungkan unsur-unsur baik dari neraca, laporan laba rugi serta item lainnya ya untuk melacak arus kas perusahaan. Nah, di laporan arus kas ini terlihat tuh sebenarnya perusahaan ini punya uang kas atau enggak gitu. Kenapa kok kita perlu tahu atau mencari tahu tentang perusahaan tersebut punya uang kas atau enggak? Karena gini, di laporan laba rugi itu terlihat perusahaan itu penjualannya berapa, labanya berapa. Tapi penjualan itu kan ada dua mekanisme. Ada mekanisme tunai dan ada mekanisme kredit. Nah, kalau mekanisme tunai jelas uangnya sudah masuk di perusahaan. Tapi kalau mekanismenya kredit, ya, ketika mekanismenya kredit artinya uang itu tidak langsung masuk, tapi masuknya itu di periode selanjutnya. Nah, sehingga di sini berarti kita perlu tahu nih sejauh mana kelancaran pembayaran penjualan-penjualan yang sifatnya kredit tersebut. Nah, sehingga laporan laba rugi itu harus disandingkan dengan laporan arus kas. Disinilah kita bisa melihat arus kas kita ini apakah menunjukkan laba yang berkualitas atau tidak. Ya, apa aja aktivitas yang ada di laporan arus kas? Oke, ada aktivitas operasional, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Ya, jadi ada 3 aktivitas yang akan dicatat gitu ya di laporan arus kas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau perusahaan konteksnya seperti tadi ya, labanya tinggi, tapi ternyata arus kasnya bermasalah. Uang yang masuk kok kecil dananya padahal penjualannya tinggi sekali gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa laba yang dimiliki perusahaan itu sebenarnya kualitasnya itu lebih rendah. Karena ketika perusahaan ini menjual secara kredit, kepastian pembayaran itu tidak bisa secara mutlak kita sampaikan pada 100% gitu ya akan kembali. Kita tidak pernah tahu ada kemungkinan misalnya pembeli kita mungkin mengalami kebangkrutan atau misalnya musibah dan lain sebagainya sehingga mereka tidak mampu membayar hutangnya nanti. Nah, itu akan berdampak terhadap kondisi perusahaan kita. Nah, sehingga ya ketika perusahaan itu penjualannya lebih cenderung secara kredit tetapi arus kas yang masuk itu rendah, ya berarti itu juga salah satu warning. Gitu ya, warning. Karena ketika kas ini rendah berarti ada khawatiran nanti perusahaan itu tidak bisa membayar gaji, tidak bisa membeli bahan baku, dan tidak bisa menjalankan operasionalnya ya atas kesulitan terhadap kas tersebut. Nah, itu tadi laporan keuangan yang kita jadikan dasar ya, kita jadikan dasar. Kemudian bagaimana kemudian laporan keuangan itu kita lanjutkan dalam proses menganalisis. Oke, jadi menganalisis itu salah satunya kita bisa menggunakan analisis rasio. Ya. Analisis rasio. Jadi rasio itu ada banyak ya. Secara garis besar rasio itu terbagi menjadi 5. Ada liquidity ratio atau rasio likuiditas.
ada asset management ratio atau rasio aset manajemen. Ada debt management ratio, kemudian ada profitability ratio atau rasio profitabilitas, dan market value ratio. Dan kelima rasio ini punya tujuannya masing-masing, ya, punya maknanya masing-masing. Ya, sehingga berdasarkan rasio tersebut kita bisa mengetahui kondisi perusahaan kita. Oke, kita mulai dari rasio likuiditas. Ya. Rasio likuiditas ini menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi utang-utangnya saat jatuh tempo nanti. Ya, nah karena berbicara tentang hutang, ya, maka formula atau rumus menghitungnya pun adalah current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities, ya, atau aset lancar dibagi dengan utang lancar. Oke, ada salah satu contoh. Sebuah perusahaan memiliki nilai current asset 50 juta dan current liabilities 35 juta. Berarti berapa current rasionya? Asetnya berapa? 50 juta. Kemudian current liabilities-nya 35 juta. Berarti berapa current rasionya? 1,43 atau yang setara 143%. Ya, berarti ini artinya perusahaan itu memiliki kemampuan untuk melunasi utang jangka pendeknya itu sebesar 143%. Berarti apa? Semakin tinggi nilai current rasionya, ya berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan. Artinya menunjukkan berarti kondisi perusahaan itu semakin baik. Oke, kita lanjut ke aset manajemen rasio, ya. Nah, kalau aset manajemen rasio kita lebih melihat seberapa efektif mereka mengelola asetnya, ya. Jadi salah satunya ada inventory turnover ratio. Di inventory turnover ratio itu formulanya adalah sales atau penjualan dibagi inventory, ya, persediaan. Jadi nanti kita bisa lihat tuh sejauh mana sih perputaran persediaannya tuh. Nah, ketika inventory turnover rasionya tinggi, maka menunjukkan berarti perusahaan itu melakukan penjualan dengan lebih cepat dan dia melakukan pengelolaan stok itu dengan efisien sehingga dananya cepat kembali. Kemudian rasio selanjutnya adalah profitability ratio atau rasio profitabilitas. Salah satu rasio yang digunakan ada ROA, ya, kemudian ada ROE. ROA ini adalah return on asset, ya, dengan formula net income dibagi total aset. Sedangkan kalau ROE atau return on equity itu formulanya net income dikurangi equity. Nah, ini semakin tinggi nilai ROA dan ROE ini, ya, maka berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan laba. Oke, sekarang kita coba, ya, latihan untuk menghitung ketiga rasio tadi. Ada perusahaan, ya, ada sebuah perusahaan dengan informasi laporan laba ruginya, kemudian berikut laporan posisi keuangannya. Sekarang kita hitung current rasionya, ya. Current rasio. Berapa current rasionya? Jumlah asetnya 55 juta. Kemudian berapa nilai kewajiban jangka pendeknya? 35 juta. Oke, berarti berapa nilainya? 1,57 atau yang setara dengan 157%, ya. Berarti kemampuannya membayar hutang sebesar 157%, ya. Lebih tinggi dari yang contoh sebelumnya. Berarti kemampuan perusahaan ini lebih tinggi. Oke. Lanjut, rasio yang kedua tadi inventory turnover. Oke, berapa inventory turnover tadi? Oke, 75 juta. Oke, dibagi persediaan sebesar 35 juta. Berapa jadi nilainya?
2,14. Berarti kemampuannya adalah dalam perputaran inventorinya itu sebesar 2,1 kali. Oke, kemudian lanjut Roa. Roa tadi formulanya apa? Laba bersih dibagi total aset. Oke, laba bersihnya berapa? Oke, 19.500.000. Total asetnya? 159 juta. Berarti berapa nilainya? 0,1226 ya, atau yang setara dengan 12,26%. Berarti kemampuannya menghasilkan laba sebesar 12,26% ya dari asetnya. Oke, apakah sudah paham mengenai rasio? Oke. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke kuisis. Silahkan bisa di-scan. Oke, sudah ya? Oke, silakan kita mulai. Berdasarkan kuis hari ini, ada 3 mahasiswa dengan nilai tertinggi, yaitu Salsabila Radifa, Salsabila Konita, dan Kila. Oke, kita review dikit ya. Oke. Tujuan utama penilaian kinerja keuangan perusahaan. Apa tujuan utamanya? Mengetahui kondisi dan pencapaian keuangan perusahaan. Oke ya, mengetahui kondisi dan pencapaian keuangan perusahaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, salah satu sumber informasi utama untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah? Laporan keuangan. Oke, laporan keuangan ya. Rasio ROA menunjukkan nilai? Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. Oke, betul sekali ya. Kemudian jika nilai current ratio perusahaan semakin tinggi, maka diartikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik dan mampu menerima kewajiban jangka pendek. Oke, betul ya. Pintar semua ini ya. Alhamdulillah. Terus pertanyaan terakhir, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba adalah rasio profitabilitas. Oke ya, alhamdulillah hari ini kuisnya sudah berjalan dengan baik dan hasilnya juga sangat bagus sekali ya. Berarti adik-adik semuanya memahami materi penilaian kinerja keuangan dengan baik. Jadi untuk minggu depan kita ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya, yaitu mengenai pengelolaan modal kerja ya. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir di perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.